Pernah nggak sih waktu kita lagi lihat gedung-gedung pencakar langit yang tinggi banget atau jembatan super panjang yang megah, terus kepikiran, sebenarnya apa sih yang bikin semua itu berdiri kokoh? Apa yang bikin kita ngerasa aman banget ada di dalamnya setiap hari? Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya itu bakal ngebawa kita masuk ke dunia rekayasa yang luar biasa keren. Rahasianya itu tersembunyi di dalam bahan yang paling sering kita lihat, tapi mungkin jarang banget kita pahami. Beton. Oke, kita bedah ya. Kita semua tahu kalau ngomongin beton, pasti identik sama kekuatan. Keras, padat, kokoh. Tapi, nah, disinilah paradoksnya. Kekuatan beton yang luar biasa itu ternyata punya satu kelemahan yang sangat krusial. Biar gampang ngertinya, kita perlu tahu ada dua jenis gaya utama. Pertama, gaya tekan. Bayangin aja kamu lagi neken batu sekuat tenaga. Beton itu jago banget, super jago, nahan gaya kayak gini. Tapi, ada gaya kedua, yaitu gaya tarik. Coba bayangin kamu lagi narik seutas tali sampai mau putus. Nah, disinilah masalah besar beton dimulai. Jadi, intinya gini nih. Kekuatan beton buat nahan gaya tarik itu cuma sekitar 10% dari kekuatan tekannya. Cuma 10%? Jauh banget kan bedanya? Ini adalah teka-teki utama yang harus dipecahin sama setiap insinyur kalau mau bangun sesuatu yang aman dan awet. Terus, gimana caranya para insinyur ngakalin kelemahan fatal ini? Mereka nggak mencoba mengubah betonnya. Tapi mereka ngasih beton itu pasangan yang sempurna, semacam pahlawan super yang menutupi semua kelemahannya. Baja tulangan atau yang biasa kita sebut besi beton. Nah, ini bagian kerennya. Kenapa mereka berdua itu ibarat jodoh? Baja itu luar biasa kuat nahan gaya tarik, kebalikannya banget dari beton. Terus, dua-duanya itu memuai dan menyusut karena panas dengan kecepatan yang hampir sama, jadi mereka nggak berantem di dalam struktur. Dan yang paling penting, mereka bisa nyatu dengan sempurna, menciptakan material super baru yang kita kenal sebagai beton bertulang. Oke, siap-siap ya, karena bagian ini mungkin bakal sedikit mengejutkan. Tujuan seorang insinyur itu ternyata bukan cuma bikin bangunan yang nggak akan pernah runtuh. Itu mustahil. Tujuan utamanya adalah, kalaupun sampai terjadi beban yang super ekstrim, mereka mendesain bagaimana bangunan itu akan gagal, tapi dengan cara yang paling aman. Jadi ada dua cara sebuah struktur bisa gagal. Yang pertama itu gagal getas, di mana betonnya tiba-tiba hancur, blam, tanpa peringatan sama sekali. Ini skenario paling horor. Yang kedua, dan ini yang sengaja dirancang oleh insinyur, adalah gagal daktil. Di sini, baja di dalamnya itu meregang dulu, kayak karet yang ditarik. Ini bikin muncul retakan-retakan besar dan bangunan jadi melendut. Ini tuh kayak alarm super kencang yang teriak, ada masalah, keluar sekarang. Kegagalan jenis inilah yang menyelamatkan nyawa. Makanya, para insinyur itu sengaja merancang balok beton agar under-reinforced. Artinya, jumlah baja di dalamnya sengaja dibuat sedikit kurang dari kondisi seimbang. Kedengarannya aneh kan? Tapi ini tujuannya untuk memaksa si baja meregang duluan. Jadi bisa dipastikan kalaupun gagal, gagalnya itu jenis daktil yang ngasih peringatan. Ini filosofi yang kelihatannya aneh, tapi justru sangat krusial untuk keselamatan. Tapi kan, kita nggak bisa cuma berharap semua insinyur punya filosofi yang sama. Keselamatan itu butuh sistem, butuh aturan main yang jelas. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita mastiin semua orang di semua proyek ngikutin prinsip penyelamatan jiwa ini secara konsisten? Jawabannya ada di dokumen ini. SNI 2847-2019. Ini adalah Standar Nasional Indonesia untuk Beton Struktural. Anggap aja ini semacam kitab sucinya para insinyur sipil di Indonesia. Buku aturan super tebal dan detail yang wajib diikuti. Dan di dalam SNI itu ada satu konsep kunci yang jadi jantung dari semuanya, faktor keamanan. Ini adalah cara para insinyur sengaja melebih-lebihkan tantangan yang harus dihadapi bangunan buat menciptakan cadangan keamanan yang super besar. Gini cara kerjanya. Gimana caranya? SNI mewajibkan insinyur untuk ngitung beban secara berlebihan. Beban mati, yaitu berat dari struktur itu sendiri yang udah pasti, dikalikan 1,2. Tapi beban hidup, hal-hal yang nggak pasti kayak orang, furniture, barang-barang, itu dikalikan faktor yang lebih gede, yaitu 1,6. Artinya apa? Artinya, struktur itu dirancang untuk nahan beban yang jauh lebih berat dari yang seharusnya terjadi di kondisi normal. Ini adalah jaring pengaman yang sengaja dibuat di dalam sistem. Oke, sekarang ayo kita gabungkan semuanya. Kita lihat gimana semua konsep ini, sifat material, kegagalan yang aman, dan aturan yang ketat bisa nyatu dan menciptakan struktur aman yang kita pakai setiap hari. Jadi alur kerjanya kira-kira begini. Pertama, analisis semua beban yang mungkin diterima bangunan. Kedua, kalikan beban itu dengan faktor keamanan dari SNI biar dapat beban rencana.
Ketiga, pakai beban yang sudah dilebih-lebihkan ini untuk nentuin ukuran beton dan jumlah baja yang pas. Dan langkah terakhir yang paling-paling penting, cek lagi dan pastikan desain itu kalaupun gagal, pasti akan gagal dengan cara daktil yang aman. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Saat kita berdiri di lantai 20 sebuah gedung atau lewat di jembatan yang tinggi, apa sih yang sebenarnya menopang kita? Jawabannya bukan cuma beton. Jawabannya adalah perpaduan cerdas antara sains material, kekuatan baja yang menutupi kelemahan beton, dan yang terpenting, serangkaian aturan super ketat yang dirancang dengan satu tujuan, memilih jenis kegagalan yang bisa ngasih peringatan dan menyelamatkan nyawa manusia. Jadi lain kali Anda berada di dalam sebuah bangunan tinggi, ingatlah, Anda dilindungi bukan hanya oleh kekuatan, tapi oleh sebuah filosofi cerdas yang lebih memilih peringatan daripada keruntuhan mendadak.